Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, kami kembali ajak Anda untuk berbincang dengan pengamat Timur Tengah, Bapak Hasibullah Satrawi. Pak Hasibullah. Ya. Oke, Pak Hasibullah, kita kan sudah ketahui bersama ya, ada 13 bentuk kerjasama yang telah disepakati dan tentunya ini punya manfaat yang sangat baik, bukan hanya untuk kedua negara ini saja, tapi juga bermanfaat secara global. Jika kita berbicara tentang peluang dan tantangan, apa saja sih Pak dari penilaian Bapak tantangan yang mungkin dihadapi oleh kedua negara dalam mengimplementasikan 13 bentuk kerjasama tadi Pak? Ya, saya rasa dalam situasi global dan regional seperti sekarang, maka memang apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Prabowo bahwa kerjasama ini terutama dalam rangka kemakmuran rakyat dan tatanan global yang lebih damai dan lebih adil. Maka memang ini menjadi sebuah tantangan tersendiri karena sekali lagi kondisi sekarang ini kondisi di mana seakan-akan peperangan itu dijadikan, kalau saya menggunakan bahasa mantan Menteri Luar Negeri Bu Retno kemarin, seakan-akan digunakan sebagai new normal, sebagai kenormalan baru. Dan ini tentu menjadi sebuah kekhawatiran kita semua. Saya menyampaikan kalau misalkan aneksasi negara, penyerangan negara lalu menjadi awal untuk kemudian negara lain mengambil kedaulatan negara yang lainnya, maka ini akan menjadi soal dan ini akan menjadi tantangan bagi bukan hanya kita tapi juga negara-negara lain di dunia gitu. Misalkan kalau kita kaitkan dalam konteks Gaza, ini kan sekali lagi bagaimana mungkin dibiarkan ide yang disampaikan oleh Presiden Trump ingin mengosongkan Gaza, lalu kemudian setelah kosong mau dibangun ulang Gaza oleh Trump, dan dengan begitu rakyat Gaza kehilangan negaranya. Katakan ini dibiarkan. Bagaimana, siapa yang menjamin negara lain tidak akan mengalami hal yang sama? Bagaimana kalau Netanyahu nanti menyerang negara Arab lain, lalu kemudian negaranya menjadi instabil, kacau balau, lalu kemudian akan ada Trump mungkin dalam kesempatan yang berbeda mengatakan bahwa negara itu sudah nggak layak untuk ditempatin, banyak bom di sana sini, dan karena itu kita akan ambil, dalam bahasa mungkin mau diambil alih atau mau dibeli, lalu kemudian mau dibangun ulang. Nah ini kan pada akhirnya akan menghancurkan yang disebut sebagai peradaban atau era nation state. Dan ini sekali lagi menurut saya bagian daripada pencapaian peradaban kemanusiaan kita. Kita ini di era sekarang bersyukur karena dalam konteks menata kehidupan bersama tidak harus berdarah-darah seperti zaman terdahulu. Nah itu artinya nation state harus dipertahankan. Nah kalau ide seperti Trump ini disampaikan, sekali lagi ini bukan hanya menjadi ancaman bagi Gaza, tapi ini menjadi keancaman bagi sistem global. Sekali lagi pertanyaan kritisnya adalah siapa yang menjamin tidak akan ada negara lain yang diperlakukan dengan logika dan keadaan yang sama. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau tadi ditanya tantangannya ini kita punya tantangan bersama-sama bagaimana sistem nilai-nilai keadaban kita ini, nation state kita ini bisa dipertahankan bersama-sama, dan yang saya sampaikan kemarin demokrasi barangkali bisa menjadi alternatif tawaran bagi negara bangsa manapun di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada agar tidak selalu berakhir dengan dengan senjata, tidak selalu berakhir dengan peperangan. Itu satu tantangan menurut saya yang harus dihadapi, dan yang kedua sekali lagi ini juga berkaitan dengan komitmen. Nah ini mungkin konteksnya tadi ya yang tadi disampaikan oleh kedua belah pemimpin, bagaimana beliau berdua menghadirkan anasir-anasir pimpinan bahkan dari ketua partai politik tadi telah disampaikan juga dilibatkan. Saya yakin karena ini membangun visi seperti ini tidak bisa hanya menjadi komitmen dari satu orang walaupun presiden sekalipun. Ini mestinya menjadi sebuah komitmen dari katakanlah lembaga kebijakan strategis negara atau para pemimpin negara di berbagai macam sektor untuk bagaimana mengembangkan hal-hal strategis tadi. Nah oleh karena itu kalau dikembalikan kepada yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, apa yang ditandatangani hari ini, apa yang terjadi antara Turki dengan hari ini, itu ibarat penguatan kembali hubungan bilateral, hubungan diplomasi yang sudah ada. Dalam rangka tadi, ini hubungan disebut sebagai hubungan strategis dari 75 tahun menuju 100 tahun. Jadi memang ini harus dibaca tidak hanya dalam konteks tahun ini, tidak hanya dalam konteks tahun depan, tapi ini kerjasama strategis untuk beberapa tahun ke depan, bahkan kalau bisa 100 tahun, sehingga apa yang diimpikan oleh kedua belah pihak, oleh Indonesia dan Turki, tentang kedamaian dunia, tentang kemerdekaan
ialah hak segala bangsa, tentang kemerdekaan Palestina, tentu saja ini bisa diwujudkan secara bersama-sama dan dalam konteks di dalam negeri karena pada akhirnya ini adalah postur utamanya ya. Itu menjadi kepentingan utama kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, kemudian ketahanan dan pertahanan negara karena itu yang juga disampaikan oleh Bapak Presiden dari kedua belah negara yang kita saksikan pada siang hari ini. Oke, Pak Hasibullah, mendengar tantangan dan juga peluang yang telah Anda jelaskan ini, apa rekomendasi dari Anda untuk kedua negara ini agar memaksimalkan peluang kerjasama yang sudah mereka tanda tangani pada hari ini? Ya, saya rasa sebagaimana lazimnya dalam sebuah kerjasama ini kan high level tadi pertemuannya. Jadi pertemuan kedua belah pemimpin, kedua belah presiden dan kedua menteri, maka memang ini harus ditindaklanjuti oleh tim-tim strategis yang mengacu kepada apa yang telah dibuat, yang telah ditandatangani hari ini. Dan ini tentu kabar baik bagi kedua belah pihak. Kita tahu masyarakat kita kan belakangan juga banyak yang terpengaruh dan mulai menyukai Turki gitu ya. Kalau dulu kan negara-negara katakanlah Korea dan beberapa gitu. Bahkan tadi data yang disampaikan oleh Pak Presiden Turki Tayyip Erdogan 200.000 ya kalau tidak salah saya mendengarkan 200.000 masyarakat kita rakyat kita datang ke Turki dan 50.000 dari Turki datang ke Indonesia. Nah ini artinya Indonesia juga harus kerja lebih keras bagaimana bisa menawarkan produk-produk kebudayaan, produk-produk wisata dan ini lagi-lagi membutuhkan kerja yang karena ini berkaitan dengan luar negeri, kerja yang lebih confident, yang lebih percaya diri terutama bagi para katakanlah duta besar kita, para kedutaan kita untuk istilahnya bukan hanya kerja politik tapi juga mengkampanyakan kebudayaan, mengkampanyakan tradisi dan menjadi daya tarik bagi negara-negara setempat bukan hanya Turki untuk bisa mereka datang ke Indonesia, melihat Indonesia, berkunjung ke Indonesia karena saya yakin berbagai macam hubungan itu menjadi lebih kuat karena adanya hubungan dan kunjungan timbal balik. Kalau hanya istilahnya pernyataan di atas kertas, pernyataan di mimbar podium itu tidak akan pernah menjadi kuat. Jadi memang harus ditindaklanjuti dalam bentuk unit-unit yang lebih teknis, lebih spesifik, terutama melalui kedutaan-kedutaan kita, melalui unit-unit kita. Diplomasi kita agar ini menjadi nyata dalam kehidupan kedua bangsa. Baik, Pak Hasibullah, terima kasih untuk penjelasannya. Tentunya kita sama-sama berharap agar seluruh kesepakatan kerjasama yang sudah terjalin pada hari ini akan memberikan manfaat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Pak Hasibullah telah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak. Oke, pemirsa demikian Breaking News TV One tadi sudah kita ikuti bersama kerjasama bilateral antara Indonesia dan Turki dan jika kami ulas kembali pemirsa bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Erdogan ini menegaskan pentingnya memperkuat hubungan strategis Indonesia-Turki yang telah terjalin selama 75 tahun. Kedua pimpinan ini menyoroti kerjasama di berbagai bidang termasuk ekonomi, perdagangan, pertahanan serta dukungan terhadap perdamaian dunia termasuk yang tadi ditegaskan yaitu tentang kemerdekaan Palestina. Pertemuan ini tentunya pemirsa mencerminkan komitmen bersama untuk mempererat kemitraan strategis demi masa depan yang lebih baik. Demikian Breaking News TV One, saya Nadila Saleh pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.